Nah, lisosom adalah organel yang terbentuk dalam sistem endomembran, produk dari retikulum endoplasma dan badan Golgi. Jadi dia nggak terbentuk sendiri gitu ya. Jadi asalnya itu berasal dari proses endomembran. Tahu kan ya, paham ya endomembran, proses perlekukan ke dalam gitu ya. Kemudian lisosom terdiri dari enzim pencernaan hidrolitik yang dikemas dalam satu kantung bermembran yang mencerna materi yang diingesti atau digesti gitu ya, dari jaringan yang rusak. Gitu. Jadi misalnya ada kloroplas gitu ya, mengalami lisis klorofil, klorosis gitu ya, klorosis, maka dia harus dibuang segera agar tidak menghabiskan ATP, gitu. Tidak menghabiskan ATP sehingga dia dibungkus oleh lisosom, kemudian didigesti, dimakan. Itu. Suatu organel dapat didefinisikan sebagai membentuk beberapa kriteria, bersangkutan protes oleh membran, mengandung 2 atau lebih enzim hidrolase yang semuanya adalah asam hidrolase. Jadi tidak hanya satu enzim, tapi mungkin ada banyak enzim di dalamnya yang berkaitan dengan proses hidrolisis. Gitu. Lisosom terdapat hampir pada semua sel eukariot. Di dalam lisosom terdapat 40 enzim. Oh, ternyata ada 40 enzim. Yang kebanyakan adalah enzim hidrolisis yang bersifat asam. Gitu. Kenapa harus asam? Gitu ya, nanti ada prosesnya. Enzim hidrolisis digunakan lisosom untuk mencerna molekul, saya pindah dulu. Mencerna molekul saat pencernaan intraseluler gitu. Jadi di dalam proses pencernaan intraseluler itu menggunakan lisosom. Jika enzim-enzim hidrolitik ini keluar dari lisosom, maka isi sel dapat terhidrolisis. Jadi bahaya juga kalau dia sampai pecah gitu ya, sehingga semua akan terhidrolisis. Gitu. Jadi lisosom ini satu membran yang punya enzim-enzim hidrolisis. Nah, ini enzim-enzim hidrolase kebanyakan pH-nya itu kurang dari 5, kurang lebih 5 gitu ya, karena dia sangat asam. Untuk mempertahankan pH tersebut, maka secara terus-menerus terjadi memompa ion hidrogen. Gitu ya. pH itu apa? Ada yang tahu nggak pH itu apa? pH adalah tingkat keasaman. tingkat keasaman yang ditentukan oleh ini loh, ada P dan H. Singkatan dari pH itu singkatan dari ada yang tahu? Ini pertanyaan saya saat skripsi. pH itu apa gitu? Derajat keasaman. Bukan itu maksud saya. Itu anunya, pengertiannya. Tapi pH itu sendiri apa gitu? Hidrogen. Hidrogen apa? P-nya adalah Power of hydrogen. Ya, gitu. Power of hydrogen. Jadi ke banyak atau sedikitnya atom H gitu ya. Jadi semakin banyak H, semakin banyak atom H-nya, maka dia dikatakan semakin basa. Gitu. Jadi kalau misalnya terlalu asam, ditambah OH, ditambah OH min gitu ya. Berarti dia nambah atom H. Atom H untuk bisa lebih netral. Atau misalnya HCl gitu ya, H sama Cl. Untuk bisa, itu kan asam. Untuk bisa lebih netral gimana? Ditambah OH. NaOH gitu biasanya gitu. Jadi the power of H gitu ya. Untuk mempertahankan pH, maka secara terus-menerus harus memompa ion hidrogen. Jadi dipompa. Untuk kan atom H itu selalu dihasilkan dari proses pemecahan misalnya C6H12O6. Kan hanya ada C6H, hanya 12 gitu ya. Semakin banyak H maka dia semakin basa.
Nah, untuk agar dia tetap mempertahankan pH-nya menjadi 5 gitu ya, maka atom H-nya itu harus dikeluarkan dari dalam mitokondria itu sendiri, mitokondria, lisosum gitu ya. Dikeluarkan dari dia melakukan pompa. Jadi dia pasti punya kanal-kanal, jadi kanal untuk tempat keluarnya atom H gitu ya. Ada ini kanal-kanal transport tempat di mana atom H itu selalu dikeluarkan dengan proses difusi osmosis gitu. Dengan melibatkan hidrolisis ATP sebagai sumber energi. Jadi ada ATP hidrolisis. Ada di sampingnya itu selalu tersedia ini ATP hidrolisis. Ada kanalnya, ada pompa atom H-nya. Lisosum memiliki protein marker yang disebut dengan docking marker reseptor gitu ya. Dia punya docking marker untuk mendocking itu menerjemahkan setiap enzim gitu ya, enzim untuk dapat berikatan dengan reseptor apapun gitu. Jadi penambah untuk docking marker. Dengan demikian, lisosum dapat berfusi dengan vasikula-vasikula target dengan tepat. Gitu. Dia punya penerima enzim itu kan punya sisi aktif ya. Enzim itu selalu punya sisi aktif. Nah, sisi aktifnya ini punya pendocking. Pendocking itu penerjemah penanda reseptor. Jadi dia menerjemahkan apa-apa yang hadir di situ. Misalnya yang hadir di situ adalah sisa-sisa dari kloroplas. Berarti dia harus punya marker untuk reseptor kloroplas agar dia bisa dimasukkan ke dalam lisosum untuk didegradasi gitu. Jadi membran itu tidak bisa menerima ketika tidak ada reseptor. Jadi kalau belajar membran ya sama siapa Pak Eko dulu itu selalu ada protein integral gitu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada protein periferal atau protein apa. Nah, itu sebagai reseptor-reseptor gitu. Jadi reseptornya berasal dari protein-protein yang berada di permukaan membran dari sebuah organel gitu. Untuk bisa menerima apapun yang masuk gitu. Sehingga tidak diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang mengancam dirinya sendiri gitu. Bahaya juga kan kalau ini adalah terjadi perobekan. Karena dia selalu mengandung asam. Kalau asam terus, maka semua yang ada di dalam sel itu terhidrolisis gitu. Terhidrolisis. Itu adalah lisosom. Nah, fungsi lisosom yaitu pencernaan intraseluler. Pencernaan di dalam sel sendiri gitu. Jadi yang punya bagian memecah-mecah partikel yang ada di dalam sel itu yaitu lisosom. Mendaur ulang materi organik selnya sendiri. Jadi bagian-bagian yang sudah tidak bisa digunakan, misalnya ada ribosom rusak gitu ya, karena unit unit besar ya dan unit kecilnya sudah tidak bisa membaca mRNA lagi, maka dia harus segera diberikan kepada lisosum dan lisosum harus segera membuat reseptor making-nya agar ribosom itu bisa masuk ke dalam membrannya, digigesi dengan proses endomembran, jadi diperlekukan begitu. Nah, proses pembentukan lisosom itu berasal dari RE ini, kemudian dari badan Golgi, dari RE ke badan Golgi baru ke lisosom. Dan di badan Golgi ini dibentuklah beberapa enzim, itu dilengkapi dengan enzim-enzim pencernaan hidrolisis itu tadi. Perkembangan dinamika jaringan. Nah, kalau perkembangan dinamika jaringan. Nah, kalau jaringannya harus tumbuhan itu kan harus sensitif terhadap lingkungan ya. Nah, itu diukur dengan kesensitifan lisosom ini dalam proses mendigesti segala sesuatu yang masuk ke dalam sel. Gitu. Jadi dia selalu update
update apa saja, misalnya ini sekarang musim hujan gitu, berarti dia update segala sesuatu yang berkaitan dengan tekanan osmotik, kemudian berkaitan dengan apalagi ya, cekaman genangan seperti itu, maka dia harus segera membuat reseptor-reseptor untuk proses-proses itu. Jadi keadaan di mana tidak menguntungkan bagi tanaman, dia harus segera membuat enzimnya gitu. Siapa tahu dengan keadaan yang tidak menguntungkan itu organel bisa mati, misalnya mitokondria tidak terjadi respirasi secara terus-menerus, kemudian membrannya jadi rusak gitu ya. Nah, dia siap-siap untuk mendigesti mitokondria dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi dia harus membuat reseptornya dulu untuk bisa dimasukkan ke dalam tubuh dari lisusum. Gitu. Jika terjadi kebocoran, enzim akan berkurang dan lingkungannya menjadi netral. Tetapi kebocoran yang berlebihan dalam jumlah besar lisusum dapat merusak sel akibat pencernaan untuk dirinya sendiri. Lisusum yang abnormal menyebabkan penyakit yang fatal bagi tumbuhan itu sendiri, gitu ya. Jadi karena dia banyak mengandung asam gitu, semakin keadaan di sitosul ini semakin asam, maka akan banyak organel yang rusak gitu. Sekarang begini, membran dari semua organel itu kan tersusun dari fosfolipid bilayer, dari fosfat dan lipid, ya kan? Nah, lipid ya, minyak itu kan terurai jika kena asam. Misalnya kalian nyuci piring banyak lemaknya ya, habis goreng ayam goreng gitu ya, terus minyaknya itu nempel di piring, terus kalian nyucinya itu karena pakai sabun biasa nggak licin, kalian tambahkan pakai perasan jeruk nipis gitu ya. Perasan jeruk nipis kan asam. Nah, itu kan nanti dia akan terurai. Sama seperti itu. Jadi lemak itu fosfolipid bilayer, kenapa membrannya ini asamnya berlebihan? Jika keadaan asamnya berlebihan dari lisosum ini keluar dari dalam ini lisosumnya, jadi lisosumnya ini pecah gitu ya. Misalnya ada 1000 lisosom yang pecah, maka keadaan membrannya ini sitosulnya ini akan menjadi asam. Akan banyak membran yang rusak gitu, termasuk inti sel. Karena semua membran itu tersusun dari struktur yang sama, yaitu fosfolipid bilayer. Itu. Mungkin pertemuan sebelumnya saya sering tanya ya, apakah beda antara membran inti sel, mitokondria, membrannya kloroplas, membrannya badan Golgi, membrannya lisosom itu apakah strukturnya sama atau berbeda gitu ya. Saya selalu jawab bahwa strukturnya adalah sama. Tuh. Yang menguntungkan ketika struktur sama adalah seperti ini. Misalnya dari RE ke badan Golgi, ini strukturnya tidak berbeda. Jadi dia mudah saja sistem mengalami endomembran, kemudian dia menempel pada ini tidak perlu merubah struktur gitu ya. Tapi kalau strukturnya berbeda dari RE ke badan Golgi, maka dia harus mengubah seluruh membrannya dulu baru bisa dia nempel ke badan Golgi, dan itu memerlukan waktu yang cukup untuk bisa mengubah semua struktur membrannya gitu. Tapi ternyata dengan kesamaan struktur membran antara RE, badan Golgi, lisosom, kloroplas, mitokondria, inti sel, itu ternyata semuanya tidak tahan asam gitu. Jadi kalau lisosom ini pecah semua gitu dalam satu sel, maka semuanya akan rusak karena semua tersusun dari struktur yang sama, yaitu fosfolipid bilayer yang kebanyakan adalah lipid gitu. Dan lipid itu terdegradasi ketika ada asam gitu, larutan asam gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari lisosum? Belum ya? Oke, lisosom terbagi menjadi 2 macam, yaitu lisosom sekresi, jadi dia mengeluarkan enzim-enzim untuk bisa memecah gitu ya, bisa mensekresikan sesuatu, dan lisosom konvensional, artinya yang biasa gitu ya. Lisosom sekresi ditemukan pada sel yang berada di sistem kekebalan tubuh seperti limfosit gitu ya, yang garda terdepan dalam bukan prestasi. Garda terdepan dalam penerimaan
virus, penerimaan bakteri patogen kayak gitu ya. Jadi berada di limfosit, berada di sel-sel darah gitu ya. Berada di garis sel homobiotik gitu ya. Garis terdepan ketika dia terserang sesuatu gitu. Karena dia bagian yang sekresi, bagian yang memfagosit gitu. Kemudian lisosom sekresi, kombinasi dari lisosom konvensional dan granula sekresi gitu ya. Lisosom sekresi berbeda dari lisosom konvensional karena mengandung produk partikular sekresi, perforin dan granzimes yang dapat menyerang virus dan menginfeksi dan sel tumor, menyerang virus dan sel tumor gitu ya. Ketika ada sel tumor dan virus yang pembelahannya tidak terkontrol gitu ya, pembelahannya sakar PDW sel tumor itu, kemudian virus juga begitu, dia punya kemampuan untuk bisa menginjeksi DNA-nya kemana-mana gitu ya. Kalau sudah ada sinyal bahwa satu sel itu terinfeksi virus di DNA-nya, maka dia cepat untuk melakukan sekresi, memakan selnya sendiri gitu. Karena dia sudah terdeteksi tidak sehat gitu ya. Termasuk sel tumor ini juga. Sel tumor ini kesalahannya berada pada checkpoint-nya. Pada siklus sel dia tidak punya checkpoint. Checkpoint itu yang mengontrol untuk masuk fase ke berikutnya. Ingat nggak kalau di mana namanya siklus sel itu ada G1, S, G2, M gitu kan ya. Nah, untuk masuk ke siklus M, mitosis sampai terjadi pembelahan, itu kan melalui banyak proses gitu ya. Nah, kalau misalnya checkpoint antara G1 dan S itu rusak gitu ya, maka dia dengan mudah memperbanyak DNA-nya tanpa ada kontrol sel itu rusak atau tidak. Artinya terjadi kerusakan atau tidak gitu. Kemudian dari sel yang satu dari S ke G2 itu juga ada kontrol gitu. Kalau tidak ada kontrol maka akan lanjut aja sampai kepada mitosis. Nah, mitosis dia akan punya sel yang sama sifatnya, yaitu sifat mudah untuk membelah diri tanpa ada waktu gitu kan. Sel itu untuk sampai dia bisa membelah diri itu punya masa gitu ya, punya waktu. Kapan dia harus melakukan mitosis, kapan dia harus mengalami perkembangan dulu. Gitu, mengalami aktivitasnya dulu. Nah, kalau sampai tidak terkontrol, maka dia dikatakan sel tumor. Dan ini biasanya terinfeksi gitu ya. Ada kalau di manusia itu ada rasa nyeri, ada efek sampingnya, mungkin ada inflamasi, ada pembengkakan disertai dengan demam dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk terjadinya lisosom itu mulai berperang dengan sel tumor gitu. Kemudian lisosom sekresi juga mengandung hidrolase, membran protein, dan fasilitas mengatur pH lisosom konvensional. Jadi dia karena dia hidrolisis gitu ya, menghidrolisis segala sesuatu, pH-nya ini harus terkontrol. Fasilitas ini berfungsi untuk mempertahankan lingkungan asam di mana produk sekretori diselenggarakan dalam bentuk tidak aktif. Gitu. Kalau aktif dia berarti mempertahankan lingkungannya. Nah, enzim yang dihasilkan dari proses sekretori itu dibentuk ketika dia akan berada di badan Golgi. Jadi di badan Golgi itu tahu kapan akan membentuk lisosom. Nah, di situ nanti akan ada disertai protein-protein. Jadi dari DNA menjadi RNA, RNA menjadi asam amino, itu yang melengkapi asam amino itu melengkapi membran di sekitar lisosom gitu. Sehingga ada protein-protein pembentuk lisosom gitu. Nah, lisosomnya ini kemudian ada DNA yang protein yang memang menjadi enzim hidrolase dengan pengaturan pH yang sangat tinggi. Gitu. Nah, ini lisosom ya. Dari badan Golgi dia ada primer lisosom, kemudian
Setelah primer terbentuk kantungan begitu, dia mulai membentuk secondary. Secondary itu berarti sudah memiliki enzim-enzim 40 enzim jenis. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 50 gitu ya. Karena dia tidak tahu apa-apa yang akan masuk ke dalam dirinya sendiri, sehingga dilengkapi dengan banyak enzim gitu. Dilengkapi dengan banyak enzim. Enzim lisosom suatu protein yang diproduksi oleh ribosom. Enzimnya diproduksi oleh protein yang diproduksi oleh ribosom dan kemudian dimasukkan ke dalam RE, dari RE dulu, kemudian masuk ke sitoplasma menjadi lisosom, membran sitoplasma. Jadi bisa dari badan Golgi, bisa dari retikulum endoplasma. Mana-mana yang dibutuhkan lebih dulu. Selain itu ada juga enzim yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam badan Golgi. Atau dari RE ke badan Golgi baru terbentuk lisosom, atau dari RE menjadi lisosom juga bisa. Ada dua macam, yang terbentuk dari RE dan yang kedua terbentuk dari badan Golgi. Yang khas dari lisosom terdiri dari sekitar, ada yang bilang 40, tadi ini bilang 50, enzim hidrolitik yang berbeda yang dihasilkan dari dalam RE kasar, dan enzim ini disebut dengan apa guys? Saya nggak kelihatan bawahnya. Apa bawahnya? Nggak bisa baca. Lisosom. Oh, lisosom. Lisosom. Ya, karena terdiri dari banyak enzim. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan dari lisosom? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalkan kanker itu kan biasanya kita pakai kemoterapi ya, Bu, untuk salah satu usaha penyembuhannya. Nah, itu Cancer, kalau misalnya tumor. ya, Oh ya. untuk kanker sendiri kalau misalkan melakukan kemoterapi itu yang dibantu berarti lisosomnya atau dari kemoterapi ini membentuk apa ya, kayak yang ngebentuk sel yang lain atau langsung ke lisosomnya? Kemo. Kemo itu bukannya dia diberi sinar gitu ya. Saya nggak paham sih kemo itu sistemnya kayak gimana. Mungkin Mariana tahu. Kemo itu kayak gimana? Kalau dari itu biasanya pakai obat-obatan gitu kan? Kemo itu dimasukkan obat ya, dimasukkan obat untuk untuk menghambat terjadinya pembelahan sel yang tidak terkontrol itu ya. Berarti obat-obatan itu sifatnya ini dulu, eksogen apa endogen dulu. Kalau sifatnya endogen berarti dia mengaktifasi mungkin sistem apanya gitu, sehingga pembentuk lisosomnya itu menjadi lebih aktif gitu, pembentukan lisosom. Kalau itu endogen, ya. Enggak, itu eksogen. Kalau endogen berarti caranya adalah memakan sesuatu, nutrisi atau makanan apa gitu ya, yang bisa menghasilkan mungkin sebuah anti cancer berupa mungkin flavonoid seperti itu. Itu endogen. Kalau eksogen berarti obat-obatan di mana dia meningkatkan aktivitas mungkin respirasinya atau meningkatkan apanya gitu ya, sehingga banyak bagian tubuhnya kalau orang kemo kan biasanya habisnya lemas atau apa ya, karena dia dipacu untuk menghasilkan ATP berlebih gitu, menghasilkan ATP sehingga lisosomnya terbentuk dengan banyak gitu melalui proses retikulum endoplasma dan badal Golgi. Setahu saya begitu, tapi tidak tahu kalau saya salah ya, karena tidak terlalu banyak belajar tentang cancer gitu. Yang cancer itu yang paling saya ingat adalah teman saya waktu saya bekerja di Balai Tanaman Obat itu, dia bekerja di cancer, dan di UGM itu ternyata ada grup, ada kayak kalau di kita itu herpetologi kayak gitu, kayak ada grup diskusi gitu ya. Grup diskusi itu tentang cancer gitu. Sampai dia mempelajari bahwa kecerdasan sel kanker itu karena dia itu bisa escape dia punya escape system gitu. Sampai ada yang
riset gitu secara literatur bahwa cancer itu bisa punya escape system. Escape system itu melarikan diri sementara gitu. Caranya gimana? Dia berpura-pura seperti sel wajar gitu. Berpura-pura seperti sel normal sehingga tidak ada yang curiga bahwa dia itu adalah sel cancer. Tapi dalam keadaan lengah ya, misalnya sel T-nya, limfosit T-nya sudah terkonsentrasi pada daerah yang lain gitu, pada konsentrasi misalnya sudah normal, oh ini sudah bagus gitu ya, sudah ini. Terus tiba-tiba dia mengalami pembengkakan gitu karena mungkin pembelahan yang terus-menerus gitu tanpa kontrol gitu. Itu sih. Itu Baik, ilmu Bu. Terima kasih. sama-sama. Itu ilmu yang saya dapat ketika bergaul dengan orang-orang pemerhati cancer. Escape system. Jadi kenapa cancer itu kayak pengobatannya lama sekali, kemudian harus dilihat sistem penularannya gitu. Sampai dia itu bisa juga menyelipkan sistem DNA-nya itu ke sel normal gitu. Ke sel normal. Bisa jadi dia itu sembunyi di antara ruang antar sel, tidak di dalam selnya. Jadi sembunyinya itu di ruang antar sel yang tidak teraliri oleh darah gitu. Sehingga nggak sampai terdeteksi gitu. Tapi ketika lengah gitu ya, sudah sehat, kemudian merasa normal gitu orangnya, dia mulai lagi tumbuh lagi pada daerah yang lain. Jadi kenapa kalau misalnya misalnya kanker payudara gitu ya, yang kanan biasanya yang kiri juga kena gitu, atau sampai ke bagian dalam gitu. Jadi organ terdekatnya itu yang menjadi sasaran gitu. Karena dia punya sistem untuk escape tadi, bisa berkeliaran kemana-mana. Gitu sih. Dia bisa tumbuh tanpa harus bergerombol pada jaringan. Dia bisa sendirian gitu, dia masih bisa hidup selama sel lingkungannya mendukung gitu. Kalau sendirian dia masih bisa hidup. Ada lagi yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Oke, Sasi. Silakan. Kan tadi ada macam lisosum, ada lisosum sekresi sama lisosum konvensional. Kalau lisosum konvensional itu fungsinya untuk apa, Bu? Apakah sama dengan lisosum sekresi? Terima kasih. Lisosum sekresi ditemukan pada sel yang berada pada daerah garda terdepan gitu ya. Kalau konvensional itu biasanya seluler di dalam sel-sel biasanya gitu. Jadi misalnya di pencernaan itu kan paling riskan untuk menerima sesuatu dari luar gitu ya. Daerah pencernaan itu selain area hidung, paru-paru, tenggorokan ya, karena kan pernafasan, pencernaan itu yang paling kontak langsung dengan hal paling luar yang ada di makanan, udara kan gitu ya. Nah, ini kan sangat memungkinkan segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh sel. Artinya dia dianggap bahwa itu adalah racun, itu adalah hal yang berbahaya atau virus yang membahayakan atau makanan yang mengandung bakteri patogen dan lain sebagainya. Sehingga yang sekresi ini punya enzim khusus yang memang dia dapat menyerang virus dan yang menginfeksi gitu. Sel-sel yang menginfeksi itu bisa langsung terdeteksi. Misalnya kita makan bakar-bakaran gitu ya. Simple aja. Makannya misalnya ikan bakar. Itu dalam seminggu itu makan ikan bakar terus. Kemudian kan ada sisa bakarannya tuh yang misalnya itu paling enak dimakan gitu ya, pakai sambal, pakai nasi hangat gitu ya, dimakan. Nah, kemudian si arang ini ternyata dia sebagai pemicu terjadinya radikal bebas gitu. Pemicu terjadinya radikal bebas. Itu yang paling kontak pertama dengan radikal bebas seperti itu adalah lambung di situ.
Nah, berarti sel-sel yang mengandung lisosom sekresi itu berarti berada di membran permukaan lambung yang memang dia kontak langsung dengan radikal bebas yang merugikan bagi tubuh itu sendiri. Gitu. Kalau konvensional itu berada di semua sel punya gitu. Tapi untuk sel-sel yang daerah garda terdepan gitu ya, dia punya kekebalan tubuh yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh gitu. Darah misalnya, darah dan lambung gitu ya. Atau di paru-paru mungkin juga ada. Gitu. Sehingga perbedaannya itu. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ke peroksisum. Peroksisum ini hampir mirip-mirip dengan lisosum, tetapi perbedaannya adalah sama dia satu membran juga, tidak memiliki genom. Membran membatasi mikro lebih dari membran yang membatasi badan mikro lebih tipis 6 sampai mengandung 50 enzim sama ditemukan pada sel eukariot dan pada sel tumbuhan berfungsi berkaitan dengan siklus. Peroksisum ini hanya dimiliki oleh tumbuhan saja gitu ya. Kalau sel eukariot lebih banyak pada lisosum. Gitu. Peroksisum pada hewan wadah, namanya plasmogen. Salah satu fungsi penting biosintesis dari pembentukan plasmogen. Kekurangan plasmogen dapat menyebabkan milen pada sel saraf menjadi abnormal. Peroksisum pada tumbuhan tipe pertama terdapat pada daun peroksisum. Peroksisum berfungsi mengkatalisis produksi reaksi pengikatan CO2 pada karbohidrat atau fotorespirasi. Tipe kedua terdapat pada biji yang dinamakan dengan glioksisum yang berfungsi untuk memecah asam lemak yang tersimpan dalam sel. Dalam apa? Saya kok nggak kelihatan. Gimana caranya biar kelihatan? Gitu ya. Jadi peroksisum ini lebih banyak pada tumbuhan. Gitu. Sebenarnya dua-duanya juga ada di lisosum di tumbuhan juga ada, tapi sama sih. Cuman peroksisum lebih pada di tumbuhan. Sedangkan, oh ya saya lupa, ini adalah biologi sel, jadi bisa bahasanya bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Soalnya barusan ini kuliah vistum gitu. Jadi ingatannya masih fisiologi tumbuhan gitu. Nggak, peroksisum hanya pada tumbuhan saja. Sama sistemnya glioksisum. Nah, ini glioksisum adalah peroksisum yang terdapat pada jaringan penyimpan lemak pada tumbuhan dan jamur. Memiliki enzim asam glikolat oksidase, menguraikan molekul lemak menjadi karbohidrat selama perkecambahan dan sebagai tempat terjadinya apa? Nggak kelihatan. Ketutupan. Siklus glioksilat. Oh ya, siklus glioksilat. Gimana ya caranya menghilangkan? Mungkin di tempat kalian nampaknya ini ya, utuh gitu. Di tempat saya kepotong di bagian bawah. Gambar speaker, video, partisipan, chat, share screen. Tertutup itu. Gitu. Peroksisum ini persis sama. Cuman istilahnya saja yang berbeda. Kalau pada tumbuhan sering disebut dengan peroksisum. Itu juga sebagai sekresi karena dia punya 50 enzim sama seperti lisosum. Cuman namanya saja yang dirubah dan fungsinya tetap sama seperti lisosum gitu. Juga pembentukannya juga dari retikulum endoplasma kasar dan badan Golgi. Begitu. Mungkin kalau tumbuhan garda terdepannya di mana ya? Di akar mungkin ya. Di akar dan di daun. Gitu. Atau di sel-sel epidermis, mungkin itu lebih banyak peroksisumnya.
karena kan bagian terluar dari dari tumbuhan itu sendiri. Dan dia jarang kena radikal bebas karena memiliki flavonoid tinggi. Kebanyakan kan ada klorofil, ada antosianin dan lain sebagainya yang sebagai radikal bebas gitu. Antioksidan gitu. Dan radikal bebasnya itu lebih tidak berefek samping. Mungkin lebih pada virus gitu ya, bakteri patogen yang merusak gitu ya, atau pada jamur perusak kayak gitu-gitu. Kalau pada tubuh sel hewan atau manusia itu lisosom itu berada pada pencernaannya, lebih kepada pengaman atau tentaranya gitu ya, tentara yang bagian mensekresi. Gitu, peroksisom dan lisosom sama-sama sebagai tempat sekresi atau digesti. Gitu. Dan ini kontrolnya juga berasal dari DNA karena yang membekali pembentukan enzim itu adalah protein dari hasil sintesis protein di ribosom. Ada yang ditanyakan lagi tentang peroksisom? Ini sama sih, tidak jauh berbeda, cuman istilahnya yang di ini kan sama. Juga termasuk enzim-enzim hidrolisis juga yang berada di membran yang di dalam peroksisom gitu. Oh, tidak, sorry. Pada peroksisom ini lebih pada oksidasi katalis, enzim-enzim oksidase gitu, mengoksidasi. Kalau yang di lisosom itu menghidrolisis. Yang di sini mengoksidasi. Lebih banyak pada pemecahan oksigen. Tapi kalau yang di sana tadi yang di lisosom itu lebih banyak kepada proses pemecahan hidrolisis, pemecahan partikel menjadi beberapa atom-atom kecil gitu. Ini mengurai lemak menjadi karbohidrat. Oke, nanti di Vistum akan dibahas tentang metabolisme lemak dan karbohidrat ya. Tapi di sini pengurai molekul lemak menjadi karbohidrat selama proses perkecambahan. Nah, ini menguraikan lemak. Lemak itu kan disimpannya dalam bentuk asam lemak atau gliserol dan asam lemak gitu ya. Kemudian dia dikembalikan menjadi asetil-CoA. Jadi sebenarnya tumbuhan itu juga membuat lemak berasal dari karbohidrat. Dia kan nggak makan lemak kayak kita ya. Kalau kita kan makan gorengan, makan santan-santanan, makan mungkin minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit gitu kan ya. Kita mengkonsumsinya. Tapi kan tumbuhan tidak mengkonsumsi lemak gitu ya. Maka dia dapat lemak dari mana gitu. Dapat lemaknya berasal dari sintesis karbohidrat, yaitu dari asetil-CoA. Nanti ada pembahasan sendiri di fisiologi tumbuhan. Gitu. Jadi kenapa ada minyak di dalam biji-bijian, gitu, yaitu karena dia berasal dari karbohidrat. Karbohidrat yang masuk ke sintesis asam lemak. Gitu. Jadi kalau diet itu
Kalau merasa kelebihan lemak itu ya nggak usah mengurangi lemak, tapi kurangilah karbohidrat. Karena sebenarnya lemak yang tersimpan itu berasal dari karbohidrat. Begitu juga pada sintesis asam lemak menjadi asetil-CoA. Asalnya dari asetil-CoA. Jadi ada glikolisis, jadi pirufat, pirufat jadi asetil-CoA kan ya. Nah, dari asetil-CoA itu masuk ke sintesis asam lemak. Gitu. Lipoprotein, apa sih namanya sintesis lipoprotein apa-apa gitu. Lipid dan protein, bukan. Glikoprotein, glikolipid apa glikolipid, sintesis glikolipid. Sehingga dari glukosa menjadi lipid menjadi asam lemak dan gliserol gitu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan glikosisom kan pada PPT terdapat pada tumbuhan dan jamur. Itu maksudnya yang ya, yang di jamur itu yang di mananya ya, Bu? Di jamur itu glioksisum. Ada terdapat, mana sih? PPT-nya glioksisum. Nah, peroksisom yang terdapat pada jaringan penyimpan lemak dari biji, tumbuhan, dan jamur. Nah, jamur itu kan miselium gitu ya. Terdapat sel-selnya terbentuk seperti serabut miselium gitu ya. Nah, di dalamnya tidak ada kloroplas, tidak ada warna hijaunya. Tapi dia dilengkapi dengan pembentukan protein. Jadi ada inti sel, ada ribosom untuk sintesis proteinnya, kemudian dari hasil itu nanti berarti ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi. Nah, dia kan juga butuh untuk pencernaan, untuk mencerna sesuatu yang berada pada di bagian luar. Jadi kalau misalnya jamur itu terserang bakteri gitu ya, jamur ada ya terserang bakteri, itu yang garda terdepan pertama ya berarti glioksisum yang ada pada jamur itu, penyimpan lemak gitu ya. Jadi dia selain juga sebagai sekresi gitu, dia juga sebagai penyimpan lemak. Karena memang ada istilah ada glioksisum, ada peroksisum sendiri gitu. Peroksisum yang menyimpan lemak disebut dengan glioksisum. Mungkin lemaknya ini adalah sintesis dari proses karbohidrat gitu, disimpan dalam glioksisum. Dia di dalam selnya pastinya, terdapatnya di mana ya di dalam selnya. Tapi mungkin tidak sebagian besarnya mungkin tidak terdapat glioksisum. Ada beberapa yang mungkin jamur itu punya hasil samping berupa lemak gitu ya. Kalau secara strukturnya kita lihat di bagian tubuh jamur itu kayak nggak ada lemak-lemaknya gitu, karena tersusun dari kitin dan protein dan apalagi yang kenyal-kenyal kayak gitu tuh ya. Tuh, tidak ada lemak-lemaknya. Mungkin ada jenis-jenis jamur yang dia hasil apa namanya? Asetil-CoA-nya itu masuk pada jalur asam lemak gitu, jalur asam lemak sehingga terdapat dia menghasilkan lemak dari proses penyimpanan itu. Gitu. Niswatun. Itu Nis. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang tanya?
Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, ini adalah pertemuan terakhir sama dengan biodiversitas tumbuhan. Juga hari ini pertemuan terakhir, berarti artinya minggu depan itu masa di mana biodiversitas dan biosel itu ujian di hari yang sama, gitu ya. Itu ujian di hari yang sama, tapi saya buat jamnya berbeda. Ya, kalau biodiversitas ya di jamnya biodiversitas, kalau biosel ya di jamnya biosel. Itu tolong dipersiapkan untuk minggu depan, mulai dari sinyal yang bagus, device-nya harus 2, gitu. Jadi harus punya 2 device, yang satu laptop, yang satunya HP, gitu ya. Nanti posisi ngerjakannya, misalnya menggunakan laptop berarti yang HP-nya itu menghadap ke laptop, gitu. Menghadap di belakang kamu, tapi di samping gitu, di belakang sehingga kelihatan. Gitu. Saya nggak bisa ngawasi kalian masing-masing di dalam satu ruangan, maka yang bisa mengawasi adalah dua device kalian itu. Gitu. Kemudian mungkin soal sekitar ya kurang lebih dikerjakan dalam 30 menit, jadi sekitar 25 sampai 35 soal dalam waktu 30 menit. Gitu. Dan khawatir ini multiple choice dan nilainya bisa dilihat saat itu juga. Seperti biasanya begitu. Gitu. Dan dengan berakhirnya materi ini dan ujian nanti, maka dari saya materinya juga berakhir gitu. Nanti digantikan oleh dosen yang lain. Kalau biosel berarti siapa? Bu Fitri ya yang belum. Kalau Ya, Bu Fitri, Bu. Ya, kalau biodiversitas berarti Pak Didik yang belum. Gitu. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk tadi masalah kayak 2 device-nya gitu, mohon maaf, Bu. Masih sedikit ini, belum terbayang. Jadi nanti ada Zoom gitu, Bu? Iya, ada Zoom, tetap ada Zoom. Iya. 2 device-nya itu masuk Zoom semua dengan nama yang sama. Jadi name dengan nama yang sama gitu ya. Nanti akan saya cek satu-satu apakah posisi sudah tepat, kemudian sudah mengarah pada layar laptopnya gitu. Jadi tidak di depan kalian, tapi di belakang kalian yang menghadap ke laptop. 2 device, yang satu HP-nya. Jadi kalau ada kursi atau apa gitu ya, diganjel pakai itu bisa. Taruh minta bantuan kursi atau apapun yang bisa untuk ganjel HP-nya biar bisa menangkap. Kalau misalnya tidak bisa ada laptop dan HP, bisa pakai HP 2 bisa. Pakai HP 2 bisa, yang satunya menghadap di belakang kita, di belakang peserta ujian, yang satunya HP-nya dihadapkan ke layar yang di belakangnya. Gitu. Kalau misalnya ini Bu, kameranya nggak bisa satu gitu, paling nggak ada salah satu device yang sebagai istilahnya spy-nya gitu ya, yang kameranya bisa. Gitu. Pinjam tetangganya dulu sebentar, pinjam 30 menit untuk zoom-zooman nggak masalah. Pinjam dulu kalau nggak punya. Gitu. Atau laptopnya nggak bisa ya boleh pinjam dulu laptopnya ke temennya gitu. Baik, Bu. Jadi seakan-akan misalkan kita kalau misalkan ngerjakan di laptop, jadi HP-nya ini nyorot ke bagian laptopnya gitu. Ya, tapi ada kamunya. Bisa dari iya. samping yang ke dan ini HP-nya ada di samping mana? Samping sebelah belakang gini. Jadi ketika menyorot pada kamera itu sudah nampak gitu. Kamu ngerjain apa di kamera itu nampak gitu. Buka apa saja di situ nampak gitu. Baik, Bu. Untuk yang biodiv tumbuhan tetap sama. jam 6:30. Iya, atau sama. Jam 7 lah ya kepagian. Enggak, Bu, Cuma jam setengah 7. jam aja. Jam 7 aja. Baik. Atau 7.30 kan cuma setengah jam. Atau masuknya jam 7.20 lah gitu. Nanti saya akan cek-cek device, akan saya cek kamera apakah sudah fokus atau tidak, atau sudah siap, atau
mungkin e-learning-nya ada persoalan apa gitu kan bisa dicek sebelumnya gitu. Bisa saya benerin dulu gitu. Baik Bu, jadi Ya. jam 7.20 sudah masuk, prepare, Ya, 7.30 sudah 30 mulai. dimulai ya. Oke, baik. Nanti 30 menit saja. Dan kalau misalnya ada kendala sinyal atau apa, saya spare waktunya sampai 8.10 gitu ya. Saya spare waktunya jadi masih ada, kalian bisa mengulang misalnya ada apa gitu ya. Tidak mengulang dari awal, tapi mengulang ketika saat soal itu stop dikerjakan atau apa gitu ya. Jadi ada sedikit kelebihan waktu sedikit gitu, nggak apa-apa. Atau 8.20 lah gitu, dilebihin 20 menit sampai pada itu. Kan masih bisa untuk benar-benarin kalau ada yang ketika sinyal matinya nggak sekali, misalnya 2 kali, keluar masuk Zoom atau keluar masuk e-learning kan gitu, hal-hal seperti itu bisa diantisipasi sebelumnya. Dan itu cukup efektif, sudah berkali-kali saya terapkan di mata kuliah yang lain juga. Begitu. Itu ya, pahami? Ada yang Izin bertanya, ya, Bu. silakan Nafisa. Yang biologi selnya berarti jam 9.50 gitu, Bu ya? Ya, Atau langsung setelah? jam 10 aja, jam 10.20 gitu. Karena kan saya juga Vistum juga harus ujian juga jam 8.10 mungkin. Nanti berakhir jam 10, kita masuk sekitar jam 10 lebih sedikit lah ya. Nanti pokoknya sebelum duhur sudah selesai untuk ujiannya. Dan itu juga saya kasih waktu lebihan sedikit biar nanti kalau ada yang sinyalnya kurang bagus. Tapi usahakan cari tempat yang memang ngetek tempat ya, mulai dari sekarang yang sinyalnya bagus gitu. Misalnya ada yang ngerjakan misalnya tidak di rumah atau di kafe atau numpang wifi siapa gitu ya, maka dipersiapkan dengan baik. Ya. Gitu. Untuk PPT-nya nanti apakah akan di-share